Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Chen Ping'an dan teman-teman yang dikepung oleh 500.000 pasukan Kekaisaran Kuan besar di pegunungan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Kemunculan kembali Sui Youbian dari kuil tepat setelah kematiannya membuat semua orang di medan perang benar-benar tercengang, dan Wang Qi serta pria kekar itu juga saling bertukar pandang dengan bingung. Teknik abadi macam apa ini? Mungkinkah wanita ini sebenarnya adalah boneka jimat, atau apakah dia semacam ciptaan rahasia Mohist? Sejak kapan mungkin untuk menciptakan boneka jimat yang begitu canggih? Setelah mundur ke jarak yang aman, Shu Qingzhou melirik Xu Tong. Jika bukan karena peringatan Xu Tong, dia akan meraih Deep Infatuation dan mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Untungnya, Xu Tong telah mendesaknya untuk kembali pada detik terakhir, dan dia segera melakukan apa yang diperintahkan, melompat mundur tanpa ragu-ragu. Baru saat itulah dia mampu menghindari Deep Infatuation saat terbang kembali ke Sui Youbian. Kalau tidak, setidaknya lengannya akan diamputasi. Pada saat ini, ada ekspresi muram di wajah Xu Tong, dan dia berkata, wanita itu jelas bukan hanya seorang seniman bela diri biasa. Shu Qingzhou menoleh untuk melihat jasad Sui Youbian, hanya untuk menemukan bahwa jasadnya tidak ditemukan dimanapun. Berdiri di dahan pohon yang jauh, Sui Youbian yang baru memegang Deep Infatuation di tangannya, sama sekali tidak terluka. Dari sana, dia menatap tajam ke arah Shu Qingzhou dan Xu Tong dengan niat bertarung yang kuat di matanya. Dia merasa bahwa hanya perlu satu pertempuran hidup dan mati yang melelahkan lagi baginya untuk membuat terobosan. Alis Shu Qingzhou langsung sedikit berkerut. Setelah kematiannya, aura dan basis kultivasi Sui Youbian telah meningkat drastis. Jelas, dia telah memahami katalis untuk terobosan selama pertempuran sebelumnya, dan dia bertekad untuk menggunakan dia dan Xu Tong sebagai batu asah untuk lebih mengasah kekuatannya sendiri. Jika dia mencapai tingkat ke-7, maka kemungkinan besar dia akan menjadi lawan yang tidak dapat diatasi. Shu Qingzhou adalah seniman bela diri berpengalaman yang memiliki ketabahan mental dan pengalaman bertarung yang sama, jadi keberaniannya tidak bisa diremehkan. Sebaliknya, Xu Tong adalah seorang penyuling Qi dari Biara Flora, sekte kultivasi terbesar di Kekaisaran Kuan besar, dan dia berasal dari klan yang telah diwariskan turun-temurun, jadi perjalanan kultivasinya sangat lancar hingga saat ini. Jika dia menghadapi seniman bela diri murni biasa di puncak tingkat ke-6, dia tidak perlu takut. Sayangnya, ini adalah Sui Youbian. Tidak hanya ada kemungkinan besar dia akan membuat terobosan di medan perang ini, dia juga tampaknya tidak dapat dibunuh. Rasa takut pun mulai muncul di hati Xu Tong. Dunia ini dipenuhi dengan banyak hal aneh dan menakjubkan, tetapi setiap pemurni Qi hanya memiliki satu kehidupan. Shu Qingzhou sudah bisa merasakan keraguan Xu Tong, tetapi alih-alih mencela dia sebagai pengecut atau menjadi panik dan khawatir, dia tetap tenang dan tenang saat berkata, kita akan membunuhnya sekali lagi, dan jika dia hidup kembali, maka kita akan mundur untuk saat ini. Xu Tong menggertakkan giginya, dan jimat emas di antara jari-jarinya mulai bersinar saat dia menjawab, baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Sementara itu, Sui Youbian memperhatikan Shu Qingzhou dan Xu Tong dengan seringai mengejek. Di matanya, mereka tidak lebih dari batu loncatan untuk kenaikannya ke puncak. Di sisi lain, Lehu Baixiang juga perlu mengisi kembali napas Qi sejatinya, tetapi dengan perhatian Shu Qingzhou dan Xu Tong yang teralihkan oleh Sui Youbian, para ahli bela diri dan pemurni Qi musuh lainnya tidak terlalu mengancam, jadi serangan kolektif mereka hanya menghasilkan luka di tulang rusuk Lehu Baixiang dan anak panah yang menembus bahunya. Dia menggenggam tangan di atas luka itu sambil membersihkan darah dari pedangnya. Sementara itu, dia bahkan tidak repot-repot melirik anak panah yang menembus bahunya, dia juga tidak berusaha mencabutnya. Sebelum muncul dari gulungan gambar, keempatnya telah diberitahu tentang sesuatu, kecuali tidak ada dari mereka yang menyadari apa yang telah diberitahukan kepada yang lain, dan Chen Ping'an juga tidak diberitahu. Wei Xian adalah orang pertama yang muncul dari gulungan gambar, tetapi dia telah mengungkapkan apa yang telah diberitahukan kepadanya cukup terlambat. Lehu Baixiang yakin bahwa Wei Xian tidak akan berbohong tentang hal seperti itu, dan dia juga yakin bahwa Chen Ping'an tidak akan memberitahu Wei Xian untuk mengatakan hal seperti itu hanya untuk meyakinkan mereka berempat untuk bertarung sampai mati. Namun, Lehu Baixiang tidak ingin mati untuk saat ini. Julian juga belum mati. Faktanya, saat ini, dia memiliki vitalitas paling melimpah di antara mereka berempat, seperti yang diharapkan dari maniak seni bela diri yang kekuatannya hanya tumbuh dengan setiap cedera yang dideritanya. Lehu Baixiang belum pernah mendengar tentang koin tembaga esensi emas. Sebaliknya, dia hanya pernah mendengar tentang 3 mata uang abadi, yaitu koin kepingan salju, koin panas rendah, dan koin hujan gandum. Meski begitu, dia merasa hidupnya pasti bernilai koin tembaga saripati emas, bukan? Bagaimanapun, jumlah pembunuhannya akan segera mencapai 1000. Mengingat dia hampir menyelesaikan perjanjian, dia tidak perlu bertindak tergesa-gesa, terutama mengingat pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hal membuat terobosan,
Lehu Baixiang adalah orang yang paling tidak berhasrat dari keempatnya. Sui Youbian tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki hasrat terbesar karena dia memiliki ambisi terliar dari keempatnya. Dia ingin memenuhi keinginan yang tidak dapat dia kembalikan di tanah terberkati bunga teratai, yaitu untuk naik dengan pedangnya. Napas kedua Ki sejati yang segar mengalir melalui tubuh Lehu Baixiang seperti sungai yang bergolak, dan meskipun dia tidak dalam kondisi prima, napas Ki sejati ini masih cukup untuk mendukungnya selama 15 menit pertempuran lagi. Di kaki gunung, ada lebih banyak prajurit Kekaisaran Kuan Agung yang mendaki gunung untuk membunuh para iblis yang konon ada di puncak gunung. Kulit Gao Shizhen berubah pucat pasi akibat terguyur hujan, dan pada akhirnya, dia menyerah pada omelan pelayan tua di sampingnya, dan membiarkan pelayan tua itu mengangkat payung di atas kepalanya. Baru saja, Gao Shizhen telah mengalami berbagai macam emosi yang sangat hebat. Pertama, ia menerima laporan dari puncak gunung, yang menyatakan bahwa wanita bersenjatakan pedang itu telah dibunuh oleh Xu Qingzhou dan Xu Tong. Dilaporkan bahwa ia telah dipenggal oleh Xu Qingzhou, setelah itu jiwanya dihancurkan oleh Xu Tong, jadi ia pasti telah meninggal. Namun, beberapa saat setelah itu, ia menerima laporan lain yang menyatakan bahwa wanita itu telah hidup kembali, dan bahwa ia terlibat dalam pertempuran melawan Xu Qingzhou dan Xu Tong. Kali ini, ia hanya berfokus pada mereka berdua, tidak lagi memperhatikan para prajurit Kekaisaran Kuan besar. Gao Shizhen menoleh untuk melihat pasukan yang berdiri dalam diam di bawah hujan deras tidak jauh dari sana, dan ia dapat melihat bahwa beberapa yang lebih muda di antara mereka berusia sekitar sama dengan Gao Shui pada saat kematiannya, sementara beberapa yang tertua tampaknya berusia sekitar sama dengan dirinya. Sekitar setengah jam kemudian, ia menerima kabar buruk lainnya. Wanita bersenjata pedang itu berhasil menusukkan pedangnya ke jantung Xu Tong, tetapi harus menerima pukulan di punggung Xu Qingzhou dan pukulan di kepala dari boneka jimat emas. Itu seharusnya tidak cukup untuk membunuh Xu Tong, tetapi meskipun dia telah mengeluarkan semua kartu asnya, melahap banyak pil, dan melepaskan serangkaian teknik penyelamatan hidup, dia tetap menemui ajalnya. Hatinya telah layu seperti abu. Setelah kematian wanita bersenjata pedang itu, tubuhnya menghilang sekali lagi, dan untuk kedua kalinya, dia muncul kembali dari kuil, kali ini sebagai seniman bela diri tingkat 7. Xu Qingzhou telah mundur dari gunung, yang membuat Liu Chong marah, yang menyatakan bahwa dia akan menghukum klan Shu dari kota Mirek dengan keras. Gao Shizhen tetap berdiri dalam diam, sementara hujan terus turun seperti celoteh para dewa yang tak henti-hentinya. Keluarga pengurus tua itu telah melayani di Istana Adipati selama beberapa generasi, dan dia menghibur dengan suara lembut, "Jangan berkecil hati, Adipati Gao. Selama Tuan Wang belum terlibat secara pribadi, masih ada kehidupan dalam pertempuran ini." Gao Shizhen tidak memberikan tanggapan. Di puncak gunung, Lehu Baixiang telah mengalami banyak luka, tetapi tidak ada satupun yang berdampak besar pada kecakapan tempurnya selain luka sayatan di pinggangnya dan anak panah khusus yang menembus bahunya, jadi dia masih mampu menahan musuh. Sedangkan bagi mereka yang berhasil lolos, mereka diurus dengan mudah oleh Wei Xian. Tidak mengherankan bahwa Xu Qingzhou sangat ingin mendapatkan baju zirah West Mountain Dew itu. Penting untuk diingat bahwa Golden Crow Armor milik Xu Qingzhou merupakan peluru armor kelas 2, yang menjadikannya peluru armor dengan kaliber yang jauh lebih tinggi daripada Dew Armor. Wei Xian telah naik pangkat dari orang yang sama sekali bukan siapa-siapa hingga menjadi kaisar pertama Southern Garden Nation, dan dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang. Di Lotus Flower Blessed Land, dikatakan bahwa dia mampu menghadapi pasukan 10.000 orang sendirian, dan dia benar-benar tak tertandingi di medan perang. Pada dasarnya, selama dia tetap berada di puncak kekuatannya, semua orang di Lotus Flower Blessed Land hanya berjuang untuk posisi kedua yang jauh. Oleh karena itu, Wei Xian sebenarnya lebih cocok untuk bertarung di medan perang daripada Lehu Baixiang, dan setiap kali dia melangkah ke medan perang, dia langsung memiliki keunggulan bawaan, seperti halnya seorang bijak Konfusianisme di akademi. Ini bukanlah kualitas yang dapat dicapai oleh seniman bela diri manapun di puncak tingkat ke-6. Faktanya, ini belum tentu dapat dicapai bahkan untuk master seni bela diri tingkat ke-8 atau ke-9. Julian telah berusaha sekuat tenaga selama ini, jadi luka-lukanya sangat parah. Wei Xian telah menawarkan untuk bertukar peran dengan Julian, tetapi Julian menolak tawarannya. Begitu api menyala di dalam diri maniak seni bela diri, sungguh tidak ada yang bisa menghentikannya. Wei Xian terus bersikeras untuk bertukar peran dengan Julian, dan niatnya adalah untuk berperan sebagai pahlawan dan langsung menyerang ke dalam barisan musuh untuk mengambil alih kepala Liu Chong. Inilah yang paling ia kuasai. Kemungkinan besar ia harus mengorbankan nyawanya untuk membunuh Liu Chong, tetapi Sui Youbian telah tewas 2 kali, dan Wei Xian merasa bahwa nyawa adalah harga yang pantas untuk dibayar demi kesempatan untuk dapat bertarung sepuasnya di medan perang. Selain itu, ia telah ditempatkan di pintu masuk selama pertempuran di penginapan di perbatasan, dan ia memainkan peran yang sama di sini, dan itu membuatnya merasa seperti anjing penjaga
yang tentu saja bukan perasaan yang menyenangkan. Setelah memukul mundur alat roh lawan dengan tinjunya, Julian menggunakan kekuatan benturan itu untuk membuat dirinya terguling ke belakang, dan pada titik ini, tulang-tulang tangannya sudah terlihat di tinjunya. Sebelum menyerang lagi, Julian meringis sambil berkata kepada Wei Xian, "Biarkan aku memberimu beberapa kata peringatan, gunakan kata-kata itu sesukamu. Kita bisa dihidupkan kembali setelah mati, dan kita menghabiskan uang Chen Ping'an untuk melakukannya, jadi terserah kita apakah kita merasa itu adalah pertukaran yang adil atau tidak. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak mati terlalu mudah. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya, tetapi instingku mengatakan bahwa tidak bijaksana untuk menyia-nyiakan hidup kita, bahkan dengan jaring pengaman ini. Terserah padamu apakah kamu mau mengikuti saranku atau tidak. Jika kamu ingin mengabaikan kekhawatiranku, maka kamu bebas untuk mengitari lalat-lalat pengganggu ini untuk membunuh Liu Chong, dan aku tidak akan mencoba menghentikanmu. Bisakah kamu menggantikanku untuk mempertahankan pintu masuk kuil sementara aku pergi?" tanya Wei Xian. Julian tidak memberikan respons, menghentakkan kakinya ke tanah untuk melontarkan dirinya ke depan, melemparkan dirinya kembali ke dalam keributan. Jelas bahwa dia tidak bersedia memenuhi permintaan Wei Xian. Wei Xian melemparkan tinju ke arah prajurit musuh yang mendekat, menyebabkan pelindung dada prajurit itu hancur total. Tubuh prajurit yang tak bernyawa itu terlempar kembali ke rekan-rekannya di belakangnya dengan kekuatan yang luar biasa sehingga mereka semua jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan darah mengalir keluar dari semua lubang mereka. Wei Xian kemudian menoleh ke Chen Ping'an sambil berkata, "Seperti kata pepatah, penggal kepala dan tubuhnya akan mati. Haruskah aku langsung mengejar Liu Chong?" Chen Ping'an mengangguk setuju, dan Wei Xian menarik napas dalam-dalam, lalu melompat maju seperti kilat, hanya memberitahu medan perang bahwa Julian berada dalam posisi yang sedikit lebih unggul. "Abaikan kebijaksanaan bijak orang tuamu dengan risikomu sendiri. Tidak setiap hari aku ingin memberikan nasihat yang ramah, namun disinilah aku, diabaikan." Sungguh malang, Julian menyeringai. Chen Ping'an mengangkat kepalanya sekali lagi untuk mengarahkan pandangannya ke gunung lainnya. Sementara itu, Pei Qian telah mengeluarkan harta karun kecilnya sekali lagi dan memamerkan harta bendanya kepada roh teratai kecil. Selain Chen Ping'an, roh teratai kecil adalah satu-satunya makhluk hidup lain yang dia percayai di dunia ini. Namun, roh teratai kecil tidak terlalu tertarik untuk melihat apa yang harus dia tunjukkan kepadanya, dan dia seringkali berdiri dengan ujung kakinya untuk melihat keluar pintu ke arah Chen Ping'an. "Ambil tongkat dan tuliskan kitab suci," perintah Chen Ping'an dari luar kuil. Pei Qian langsung menggigil setelah mendengar ini, lalu diam-diam menampar kepala roh teratai kecil itu, tetapi dia tidak berani menggunakan banyak kekuatan karena takut hukumannya berlipat ganda dari 500 menjadi 1000 karakter. Dia kemudian mengambil tongkat pendakiannya dan mulai menulis sepotong kitab suci di tanah. Setiap kali dia menulis karakter, roh teratai kecil itu akan melompat dan terbenam ke tanah, lalu menjulurkan kepalanya di samping karakter itu dan tertawa kecil padanya. Pei Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang begitu bodoh bisa ada di dunia ini. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa dia harus meyakinkan Chen Ping'an untuk menjual benda bodoh ini. Bahkan dengan lengan yang hilang, pastinya itu akan laku dengan harga yang bagus. Di puncak gunung lainnya, pria kekar itu bersemangat untuk pergi. "Haruskah aku turun dan melihat-lihat?" Wang Qi tetap diam dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Pria kekar itu menatap langit, lalu berkata, "Badai akan segera berlalu. Begitu itu terjadi, bahkan jika kau memohon padaku untuk bergerak, aku tidak akan melakukan apapun. Jangan lupa bahwa aku tidak punya kewajiban untuk membantumu membunuh siapapun, aku hanya di sini untuk mengawasi situasi demi tuanku, dan yang perlu kulakukan hanyalah mengambil kembali labu pemelihara pedang dari tubuh Chen Ping'an begitu dia mati. Tentu saja, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk membantu tuannya menemukan harta karun berharga milik Chen Ping'an. Mengenai bagaimana dia akan menemukan harta karun itu adalah rahasia yang tidak berhak diketahui oleh seorang sarjana bangsawan yang dipermalukan seperti Wang Qi." Pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke arah Lu Baixiang di kejauhan, dan setelah merenung sejenak, Wang Qi mengangguk sambil berkata, "Kau boleh pergi, tapi jangan tunjukkan wujud aslimu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada Akademi Penakluk Besar. Guru gunung kita itu tidak mudah dibodohi." "Bagaimana itu bisa jadi masalah?" Pria kekar itu mencibir. "Katakan saja kau berhasil membimbingku ke jalan kebenaran dan meyakinkanku untuk meninggalkan cara lamaku, dan aku ingin meminta kuil Dewa Air dari Kekaisaran Kuan Besar melalui dirimu. Oleh karena itu, aku bersedia membantumu sebagai tanda niat baik. Bukankah itu penjelasan yang sempurna?" Setelah mendapat persetujuan dari Chen Ping'an, Wei Xian melompat maju dengan zirah West Mountain Dew miliknya, mencoba menyerang langsung ke barisan musuh untuk membunuh Liu Chong, bahkan bersiap untuk kehilangan nyawanya sendiri dalam prosesnya.
Sementara itu, Shu Qingzhou segera memutuskan untuk mundur setelah Su Tong dibunuh oleh Sui Youbian, meskipun ia tahu bahwa tindakan itu akan membuat Liu Chong murka atas klannya. Sekembalinya ke kota Mireg, ia berencana untuk membahas bagaimana melanjutkan dari sini dengan kakeknya, yang merupakan jenderal hebat. Sebagai salah satu klan militer paling terkemuka di Kekaisaran Kuan Besar, klan Shu telah berdiri sendiri selama beberapa generasi di kota Mireg, jadi meskipun Shu Qingzhou waspada terhadap Liu Chong, klan Shu tentu saja tidak akan mudah dikalahkan. Pada titik ini, Kaisar masih Liu Zhen, bukan Liu Chong. Bahkan jika Liu Chong benar-benar bersikeras untuk melawan klan Shu hanya perlu berjanji setia kepada pangeran kedua sebagai gantinya. Di tempat Lehu Baixiang berada di medan perang, pertempuran masih berkecamuk dengan intensitas yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari prajurit Liu Chong yang paling terpercaya, 5.000 pasukan ini menyadari betapa tidak kenal ampunnya darurat militer, dan meskipun mereka benar-benar ketakutan saat melihat rekan-rekan mereka dibantai satu demi satu, mereka masih terus maju dengan tekad yang kuat, meskipun tahu bahwa mereka sedang menuju kematian. Bahkan para ahli bela diri dan kultivator yang bersembunyi di balik bayangan hampir tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, dan air mata mengalir di wajah bahkan beberapa komandan yang paling tangguh dalam pertempuran, bercampur dengan hujan yang masih turun dari atas. Meski begitu, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan sangat tekun, mengeksekusi setiap pembelot di tempat. Ada beberapa puisi yang mungkin dapat menangkap keanggunan dan bakat abadi yang halus, tetapi tidak ada puisi yang pernah mampu benar-benar merangkum betapa brutal dan mengerikannya medan perang. Setelah melompat dari gunung lainnya, iblis air dari sungai pemakaman langsung menuju gunung tempat Chen Ping'an berada, menebas semua pohon di jalannya. Chen Ping'an sudah siap menghadapi penyerang baru ini, dan sebagai tindakan pencegahan ekstra, tangan kanannya sekarang memegang 3 jimat yang ditumpuk bersama-sama daripada hanya satu. Kembali ke kediaman Green Roving, Zhong Kui telah meminjam penusuk angin dan salju untuk mengukir total 6 jimat untuk Chen Ping'an, dan dari ke-6 jimat tersebut, 3 lembar kertas jimat adalah miliknya. Dengan menggunakan kertas jimat tersebut, ia telah mengukir 3 jimat senjata yang juga dikenal sebagai jimat kavaleri mengelilingi kota. Sebelum menuliskan jimat, Zhong Kui menghirup energi kebenaran, dan tulisannya terdiri dari lebih dari 100 kavaleri yang mengenakan baju zirah perak, menunggang kuda putih. Barisan kavaleri kecil yang panjang itu bergegas keluar ke atas selembar kertas jimat dan mengatur diri mereka dalam sebuah formasi, di mana mereka tetap tinggal, menunggu jimat itu digunakan. Setelah itu, Chen Ping'an telah memberi Zhong Kui 3 lembar kertas jimat lagi dari sakunya sendiri, 2 lembar kertas emas dan selembar kertas biru. Zhong Kui dengan berat hati memenuhi permintaan Chen Ping'an, menuliskan jimat teknik kebenaran 5 petir dari kediaman Master Surgawi Gunung Longhu, jimat penghancur penghalang yang mencegah fenomena hantu menabrak dinding, dan satu lagi jimat penekan pedang yang sangat kuat, yang Zhong Kui nyatakan mampu mengaduk semua lautan di 9 benua. Pada titik ini, iblis air sungai pemakaman sudah tidak lebih dari 100 langkah dari Chen Ping'an. Chen Ping'an perlahan muncul dari bawah atap kuil dan berbelok ke kanan. 50 langkah. Dengan jentikan pergelangan tangan Chen Ping'an, ketiga jimat di tangannya dinyalakan oleh embusan ki sejati murni, dan dia mendorongnya ke arah penyerangnya yang mendekat. Pria kekar itu terus menyerang tanpa henti sambil tertawa terbahak-bahak, dan dia melompat ke udara. Apa yang dilakukan seniman bela diri sepertimu bermain-main dengan jimat? Apakah kamu mencoba mengalahkanku dengan membuatku tertawa sampai mati? Namun, tawanya kemudian dengan cepat mereda. Setelah 3 jimat emas itu terbakar menjadi ketiadaan, pria kekar itu menemukan bahwa 3 proyeksi jimat sekarang berputar di sekelilingnya. Pada titik ini, dia masih tinggi di udara, dan dia buru-buru menenggelamkan ki sejatinya ke dalam dantiannya untuk mempercepat kejatuhannya sendiri. Begitu dia jatuh ke tanah, proyeksi seorang jenderal berbaju besi perak di atas kuda muncul dari masing-masing dari 3 jimat sebelum menyerangnya. Mati, pria kekar itu meraung saat dia berputar dalam lingkaran sambil melemparkan 3 pukulan secara berurutan ke arah penyerang yang datang. Namun, semakin banyak kavaleri terus bergegas keluar dari jimat dalam kelompok 3 sekaligus, dan tampaknya tidak ada habisnya bagi mereka. Meskipun demikian, pria kekar itu sama sekali tidak terpengaruh saat dia terus menyerang dengan tinjunya, membunuh kavaleri yang datang berulang kali. Setiap kali dia mencoba pergi ke suatu tempat, ketiga jimat itu akan mengikutinya sambil terus menjaga jarak yang sama darinya. Ketiga jimat itu hampir berfungsi sebagai alat bantu pelatihan yang memungkinkan pria kekar itu bertarung sepuasnya, dan dia benar-benar menikmatinya. Ketiga jimat kota pengintai kavaleri lebih dari sekadar mampu menjebak iblis sungai untuk sementara waktu di puncak tingkat inti emas, dan mereka bahkan mungkin bisa memaksa iblis sungai itu untuk mengungkapkan wujud aslinya, tetapi mereka jelas tidak akan mampu membunuh iblis sungai itu sendiri. Chen Ping'an secara alami sangat menyadari hal ini, dan dia tidak pernah berilusi bahwa ketiga jimat itu akan cukup untuk membunuh pria kekar itu. Wang Qi dengan sabar menunggu tanda-tanda kelemahan dari Chen Ping'an yang dapat dia manfaatkan, dan Chen Ping'an juga melakukan hal yang sama,
menunggu kesempatan yang dapat dia manfaatkan untuk mendaratkan pukulan mematikan pada pria kekar itu. Hujan masih turun deras tanpa tanda-tanda akan reda dalam waktu dekat, tetapi lelaki kekar itu sudah mulai merasa sangat frustrasi. Apakah benar-benar tidak ada habisnya pasukan yang menyerbu keluar dari jimat-jimat ini? Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak dari mereka yang telah dia bunuh. Apakah 150? 200? Saat pertempuran berlangsung, firasat buruk mulai muncul di hatinya. Chen Ping'an terus-menerus berdiri pada jarak yang aman, dan jelas bahwa dia tidak menunggunya menerobos formasi jimat-jimat itu sehingga mereka bisa bertarung satu lawan satu secara adil. Secara khusus, cabang di tangan Chen Ping'an sangat meresahkan di matanya. Itu tidak tampak luar biasa sama sekali, tetapi dia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Jelas bahwa Wang Qi tidak akan terlibat dalam masalah ini, dan pria kekar itu tidak berkewajiban untuk menjawab Akademi Penakluk Besar. Pada titik ini, dia telah menderita banyak luka kecil, dan hujan akan segera reda, yang berarti hanya ada sedikit waktu tersisa di mana dia akan berada di puncak kekuatannya. Dengan mengingat hal itu, mata pria kekar itu berubah sepenuhnya menjadi putih, dan otot-ototnya juga mulai menonjol dan melengkung. Niatnya sangat jelas, dan Wang Qi segera berteriak dengan suara marah, "Berhenti!" Namun, pria kekar itu tidak menghiraukan Wang Qi saat ia berubah sepenuhnya ke wujud aslinya. Tubuhnya membengkak hingga lebih dari 300 meter, dan matanya sebesar lentera. Tanah bergetar di bawah kakinya, dan saat ia tumbuh besar, 3 jimat kavaleri yang mengelilingi kota semakin menjauh darinya, tetapi mereka masih melepaskan aliran kavaleri yang stabil ke arahnya. Beberapa prajurit Kekaisaran Kuan Besar mengintai dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka terlempar oleh tubuh besar iblis belut itu, dan puluhan dari mereka terluka atau terbunuh di tempat. Hujan mengalir di tubuh iblis sungai itu, tetapi alih-alih meresap ke dalam lumpur, hujan itu dengan cepat membentuk genangan di sekitar iblis besar itu. Chen Ping'an dapat mengenali iblis besar itu sebagai iblis belut yang sama yang telah bertempur melawan Dewi Sungai Pemakaman, dan itu menegaskan kepadanya tanpa keraguan bahwa sosok lain yang masih bersembunyi di puncak gunung lainnya tidak lain adalah Wang Qi. Chen Ping'an memegang jimat 5 naga memegang permata di antara jari-jarinya, menyuntikkannya dengan ki sejati, lalu melemparkannya ke iblis sungai. Benar saja, 5 naga ramping dengan panjang lebih dari 30 meter terbang keluar dari jimat itu. Masing-masing dari mereka memiliki permata putih yang tergenggam di mulutnya, dan petir berputar di sekitar permata itu. Iblis sungai itu berpikir bahwa ia akan mampu mendominasi sisa pertempuran sekarang setelah ia menampakkan wujud aslinya, hanya untuk menemukan bahwa 5 naga banjir yang tangguh telah muncul di atas kepalanya. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari pengepungan jimat kota kavaleri sehingga ia dapat melarikan diri dari naga banjir di atas kepala. Unit kavaleri terus menyerang ke depan dan menusukkan tombak mereka ke tubuh iblis belut itu berulang kali, bahkan saat mereka terus dibasmi oleh iblis besar itu. Salah satu naga banjir membuka mulutnya lebar-lebar, dan permata petir putih melesat keluar dari dalam sebelum menghantam kepala iblis sungai itu. Puncak gunung bergetar ketika 2 permata petir menyambar leher dan ekor iblis sungai itu, menyebabkan jiwa iblis sungai dan inti emasnya bergetar bersama tubuhnya. Satu-satunya sisi baiknya baginya adalah kekuatan dahsyat ledakan itu akhirnya menghancurkan 3 jimat kota pengepungan kavaleri terkutuk itu. Seberkas cahaya biru panjang terbang dari puncak gunung lainnya, lalu turun ke cabang pohon dekat Chen Ping'an sebelum mengusulkan, "Mari kita berdua mundur selangkah dan mengakhiri semuanya di sini, dan aku akan meyakinkan Liu Chong untuk segera mundur bersama pasukannya. Bagaimana menurutmu?" Dan yang diinginkannya hanyalah menguliti iblis sungai berkepala banteng itu hidup-hidup. Dengan setiap permata petir yang dilepaskan, naga banjir yang terkait akan memudar dengan sendirinya, namun Chen Ping'an tidak menunjukkan niat untuk berhenti. 2 naga banjir terakhir juga melepaskan permata petir mereka tanpa ragu-ragu, dan bahkan setelah kelima naga banjir itu menghilang, kelima permata itu masih dapat terlihat tertanam kuat di tubuh iblis sungai itu, memanjang dari kepala hingga ekornya untuk membentuk garis. Petir menyambar kelima permata itu, membentuk sambaran petir tebal yang ukurannya hampir sama dengan tubuh raksasa iblis sungai itu. Pada saat yang sama, yang pertama dan ke-15 juga dipanggil ke medan perang atas perintah Chen Ping'an, dan masing-masing dari mereka menusuk salah satu mata iblis sungai itu. Bersamaan dengan itu, Sui Youbian telah menusukkan Deep Infatuation ke kepala iblis sungai dengan akurasi yang tidak pernah salah. Pedang itu hanya menembus lurus sebelum menusuk ke tanah di bawahnya, memperlihatkan ketajamannya yang luar biasa. Sementara itu, Wang Qi dan Chen Ping'an telah beraksi pada saat yang hampir bersamaan, keduanya dengan niat untuk membunuh. Chen Ping'an menebas dahannya di udara seperti pedang, sementara seluruh badai tampaknya telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali Wang Qi, dengan semua tetesan hujan menyimpang dari lintasan aslinya untuk bertemu ke arah Chen Ping'an. Pada saat berikutnya, Wang Qi tidak lagi terlihat di dahan pohon,
dan Chen Ping'an berdiri di tempat sarjana bangsawan itu berada beberapa saat yang lalu. Semburan riak kemudian meletus dari jubah daonya, menyebarkan semua tetesan hujan yang menempel padanya. Wang Qi telah melarikan diri dari pertempuran. Setan sungai itu berada di ambang kematian, dan ia tidak lagi mampu mengendalikan genangan air hujan yang terkumpul di sekitarnya, sehingga airnya meresap ke dalam tanah bersama dengan darahnya yang mengalir deras. Ranting di tangan Chen Ping'an hancur menjadi debu. Dia melompat ke kepala iblis sungai, lalu membuat gerakan mencengkeram untuk memanggil Deep Infatuation ke dalam genggamannya, lalu dia memenggal kepala iblis sungai itu dengan satu tebasan cepat. Hujan perlahan mereda, dan pasukan Kekaisaran Kuan Besar mulai mundur menuruni gunung. Akhirnya, Wei Xian tidak dapat menangkap Liu Chong. Sebaliknya, Liu Chong berhasil mundur ke kaki gunung, sementara salah satu pendekar pedang di bawah komandonya menahan Wei Xian dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dari keempatnya, Julian adalah yang mengalami luka paling parah, tetapi dia tidak mati satu kali pun. Lalu Bai Xiang mulai berjalan menuju tubuh iblis sungai, dan baru sekarang dia mendapat kesempatan untuk menyarungkan Halting Snow dan mencabut anak panah yang telah menusuknya. Alih-alih membuang anak panah itu, dia memegangnya. Di laut di sebelah barat benua daun parasol, iblis besar yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri baru saja dibunuh di tempat oleh satu tebasan pedang, dan kepalanya yang besar jatuh dari bahunya sebelum tenggelam ke laut, sementara tubuhnya yang besar tetap mengambang di permukaan laut, terombang-ambing oleh ombak. 3 kultivator benua daun parasol yang telah mengejar iblis besar itu sampai saat ini tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Pemimpin sekte Song Mao dari Gunung Damai dan Ketenangan menangkupkan tinjunya dengan hormat sambil menyapa, "Terima kasih telah membantu kami membunuh iblis besar itu, senior. Saya Song Mao dari Gunung Damai dan Ketenangan, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Namun, pendekar pedang itu dengan tegas mengabaikan sapaan Song Mao. Salah satu orang yang menemani Song Mao adalah seorang tetua agung dari Sekte Daun Parasol yang bertanggung jawab untuk mengawasi aturan dan catatan silsilah sekte tersebut, dan saat ini ada ekspresi tidak yakin di wajahnya. Selama perburuan terhadap iblis besar ini, Song Mao merupakan satu-satunya orang yang mendedikasikan dirinya sepenuh hati, bertekad memburu iblis besar tersebut bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Namun, meskipun dia adalah pemimpin sekte Gunung Kedamaian dan Ketenangan, basis kultivasinya sebenarnya tidak terlalu maju, dan karena insiden baru-baru ini yang terjadi di penjara sumur di gunung, dia tidak berani membawa salah satu pedang abadi penjaga gunung bersamanya, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan dengan kemampuannya yang terbatas. Adapun tetua agung sekte Daun Parasol, dia tidak ingin mengambil risiko berlebihan dalam memburu iblis besar, yang masih berada di tingkat ke-11 bahkan setelah turun satu tingkat. Tubuhnya sangat besar dan sangat tangguh, membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Namun, nasibnya sudah ditentukan, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari ketiganya, jadi rencananya adalah melakukan semuanya dengan perlahan dan melemahkan iblis besar itu seiring waktu. Oleh karena itu, dari sudut pandangnya, ini adalah misi dengan risiko minimal, tetapi imbalan besar untuk dipetik. Dia tidak hanya akan melakukan perbuatan besar dengan membunuh iblis besar yang telah mendatangkan malapetaka di sekte penulisan Planchette, dia juga akan menjadi dermawan bagi pemimpin sekte Jihai dari sekte penulisan Planchette. Oleh karena itu, meskipun dia tidak benar-benar berusaha keras untuk memburu iblis besar ini, dia tetap bertekad untuk mengalahkannya. Orang ketiga yang melengkapi ketiganya adalah pemimpin klan Jiang dari tanah terberkati Gua Awan. Dari segi penampilan fisik, dia bahkan lebih muda dan lebih tampan daripada putra satu-satunya, Jiang Beihai. Saat ini, ada senyum lebar di wajahnya, dan dia jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Api unggun memberikan kehangatan di kuil yang kumuh setelah badai. Roh teratai kecil itu duduk di kaki Chen Ping'an, dan dengan halus menunjuk ke mata Pei Qian. Chen Ping'an segera memahami niatnya, dan ia memerintahkan Pei Qian untuk meninggalkan kuil bersamanya, sementara roh teratai kecil itu menghilang ke dalam tanah untuk membantu Chen Ping'an berpatroli di sekitar kuil. Chen Ping'an tidak melihat apa yang terjadi pada Pei Qian di kuil sebelumnya, tetapi setelah pertempuran itu, ia melihat darah di lengan bajunya dan lumpur di sekujur tubuhnya. Pei Qian mengatakan kepadanya bahwa matanya tiba-tiba terasa sakit, dan ia berguling-guling kesakitan di tanah untuk waktu yang lama. Setelah itu, sosok teratai kecil itu menceritakan dengan sangat bersemangat kepada Chen Ping'an tentang peristiwa yang telah terjadi. Setelah menuntun Pei Qian agak jauh keluar dari kuil, Chen Ping'an menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan berjongkok untuk menatap mata Pei Qian dengan saksama. "Apa yang terjadi? Mengapa matamu tiba-tiba berdarah?" Wajah Pei Qian langsung berubah pucat pasi saat dia mengingat kembali cobaan menyakitkan yang telah dialaminya, dan air mata mulai mengalir di matanya saat dia menggelengkan kepala dan terisak. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu yang akan meledak di dalam, seperti petasan yang dinyalakan orang kaya saat perayaan. Ngomong-ngomong, bisakah kita menyalakan petasan untuk merayakan tahun baru begitu kita kembali ke rumah?"
Kelihatannya sangat meriah, aku selalu ingin mencobanya. Chen Ping'an tidak tahu bagaimana menanggapi alur pikiran Pei Qian yang tidak menentu, dan dia berkata, dulu ketika kita meninggalkan prefektur mata air naga, seseorang melarang kita kembali ke sana dalam 5 tahun ke depan. Namun, kita pasti bisa menyalakan petasan pada malam tahun baru. Mari kita kembali ke jalur yang benar. Apakah pendeta Tao tua yang mengusir kita dari tanah suci bunga teratai melakukan sesuatu pada matamu? Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Pei Qian mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, dulu di rumah Pak Tua Wei di ibu kota Southern Garden Nation, ada sebuah sumur, dan aku merasa sangat bosan, jadi aku menatap ke dasar sumur. Ketika aku mendongak, tiba-tiba aku melihat seorang lelaki tua yang sangat tinggi mengenakan jubah Tao. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia ingin memasukkan sesuatu ke mataku, dan aku tentu saja menolaknya, tetapi ia kemudian mengatakan kepadaku bahwa benda itu bernilai mahal, jadi aku setuju. Tiba-tiba, Pei Qian menjerit ketika Chen Ping'an mencengkeram telinganya dan memarahinya. Apa kau bodoh? Kau akan terbunuh suatu hari nanti jika kau terus bersikap serakah. Pei Qian segera mulai mengeluh bahwa matanya sakit, dan baru kemudian Chen Ping'an melepaskan telinganya. Pada saat yang sama, ia teringat bahwa Zhong Kui telah mengatakan bahwa Pei Qian memiliki mata yang sangat indah. Ia pasti telah melihat sesuatu saat itu, tetapi menahan diri untuk tidak menunjukkannya. Chen Ping'an kemudian teringat sesuatu yang dikatakan Zhong Kui. Matahari terbit dari laut timur, menyebarkan emas cair sejauh ribuan mil. Bulan terbenam di balik gunung barat, saat kera-kera mulai bersahut-sahutan. Tentunya dia tidak benar-benar menaruh matahari dan bulan dari tanah terberkati bunga teratai ke matanya, renung Chen Ping'an dalam hati. Paling tidak, dia mampu melihat roh teratai kecil itu bahkan saat berada di bawah tanah, dan dia juga mampu melihat melalui kemampuan penyembunyian leluhur tua gunung kedamaian dan ketenangan. Setelah kejadian di mana pendeta Tao muda itu memberinya lempengan giok aula leluhur, Chen Ping'an menjadi agak khawatir. Namun, ketika menyangkut pendeta Tao tua dari kuil pengamatan Dao itu, jika dia benar-benar ingin bersekongkol melawan Chen Ping'an, jelas bagi Chen Ping'an bahwa dia tidak akan berdaya untuk melawan, jadi dia hanya bisa mengikuti arus dan menghadapi keadaan apapun yang dilemparkan kepadanya saat itu muncul. Di mata Chen Ping'an, dia tidak berpikir bahwa lempengan giok aula leluhur telah diberikan kepadanya sebagai bagian dari suatu rencana licik yang dibuat oleh pendeta Tao tua itu. Ini bukan karena dia mengagumi atau menghormati pendeta Tao tua itu, melainkan, itu karena dia tahu bahwa bagi para kultivator sekalibernya, seperti kepala cabang Lu Chen, mereka tidak lagi menggunakan rencana licik dan curang. Sebaliknya, semua rencana dan intrik mereka telah ditetapkan dengan jelas, dan mereka bertujuan untuk mematuhi Dao besar dalam segala hal yang mereka lakukan. Chen Ping'an berdiri, lalu berkata, nanti aku akan membelikanmu payung kertas minyak baru. Buat apa buang-buang uang untuk itu? Tanya Pei Qian dengan ekspresi terkejut. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan, hanya menyuruhnya kembali ke kuil yang sudah kumuh itu. Setelah Pei Qian kembali ke kuil, Chen Ping'an menoleh dan mendapati seorang lelaki tua yang langsung dapat dikenalinya sebagai Adipati Gao Shizhen karena kemiripannya yang mencolok dengan Gao Shui. Berdiri di belakang Gao Shizhen adalah seorang lelaki tua yang memegang payung. Ia tampak seperti seorang pengurus, dan kemungkinan besar adalah seorang pemurniki. Ada juga seorang lelaki tua berjubah putih yang memegang tongkat kayu, dan ia menatap Chen Ping'an dengan senyum menjilat di wajahnya. Gao Shizhen menatap tajam ke arah Chen Ping'an ketika ia tiba-tiba merenung, kau bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Kalau saja pangeran ketiga tidak mencoba melenyapkan klan Yao di klan di perbatasan itu. Keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak penghargaanlah yang menyebabkan bencana itu. Kalau saja kau dan putraku, Gao Shui, bertemu di kota Mirek, mungkin pada suatu malam hujan seperti ini. Kalau saja kalian bertemu sebagai sepasang orang asing dan kebetulan berbagi minuman bersama di sebuah restoran, apakah kalian berdua akan menjadi teman? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Wajah Gao Shizhen mulai berubah marah. Saya sudah mengatakan ini kepada Liu Chong sebelumnya, kita semua memahami prinsip-prinsip dan tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi tidak peduli seberapa bijak dan bijaksananya prinsip-prinsip itu, godaan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan bisa jadi terlalu sulit untuk ditolak. Saya harap Gao Shui tidak bertemu saya lagi di kehidupan berikutnya. Kalau tidak, saya pasti akan membunuhnya lagi, kata Chen Ping'an. Ekspresi Gao Shizhen semakin gelap, dan dia bertanya, apakah Anda mencoba memancing saya untuk menyerang Anda sehingga Anda punya alasan untuk membalas dan menghapus seluruh klan saya dari Kekaisaran Kuan Besar? Chen Ping'an mengangkat tangan dan melambaikannya dengan acuh sambil menjawab, ini masalah Anda dan Gao Shui. Semua yang Anda lakukan dan katakan sangat mudah ditebak. Sikap santai Chen Ping'an ini tidak mengandung niat jahat, tetapi hati pengurus tua itu langsung berdebar kencang saat mendengar ini, dan dia hampir menjatuhkan diri di depan Gao Shizhen, sementara lelaki tua yang memegang tongkat kayu itu hampir saja lari ke dalam tanah.
Dia adalah seorang abadi yang sangat kuat yang baru saja membunuh iblis air besar dari Burial River dan memaksa seorang sarjana bangsawan mundur dengan satu tebasan pedangnya. Bagaimana mungkin seorang penguasa gunung seperti dia bisa punya kesempatan di sini? Di mata penguasa gunung berjubah putih, satu kali bersin saja dari Chen Ping'an sudah cukup untuk melenyapkannya dari muka bumi. Gao Shizhen ternyata yang paling tenang dan kalem di antara ketiganya, dan dia berkata, "Aku datang ke sini untuk mengangkut jasad para prajurit yang telah gugur menuruni gunung. Kau tidak akan menghentikanku, kan? Itulah satu-satunya alasan aku bersedia berdiri di sini dan berbicara denganmu," jawab Chen Ping'an. Gao Shizhen menjadi semakin marah dari detik ke detik. Klan Gao telah berkuasa sejak berdirinya Kekaisaran Kuan Besar, dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. "Tuan," pelayan itu memanggil dengan suara pelan, mendesaknya untuk menahan amarahnya. Gao Shizhen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu menoleh ke penguasa gunung sambil membentak, "Apa yang ingin Anda katakan? Cepatlah!" Penguasa gunung itu mengumpulkan keberanian sebelum melangkah maju, lalu membungkuk dalam-dalam sambil tersenyum dan berkata, "Yang mulia Dewa Chen, saya akan membantu Adipati Gao mengangkut mayat-mayat itu, dan saya harus menggunakan jasa beberapa roh gunung untuk melakukannya. Mereka bukan makhluk yang paling cerdas, jadi saya khawatir mereka akan menyebabkan keributan yang akan mengganggu Anda. Oleh karena itu, aku datang untuk memberimu peringatan dini, dan aku harap kau dapat menoleransi gangguan itu demi keagungan dan kemurahan hatimu yang tak terbatas." "Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan," jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. "Juga, bolehkah aku bertanya apa yang akan kau lakukan dengan tubuh iblis besar itu, Yang Mulia Dewa Chen?" tanya penguasa gunung dengan malu-malu. "Apakah kau ingin aku memerintahkan roh-roh gunung untuk melakukan beberapa tugas kasar untukmu, seperti memotong-motong tubuh dan mengalirkan darahnya ke dalam wadah?" Pada titik ini, Chen Ping'an baru saja mengambil inti iblis dari iblis sungai, dan dia tersenyum sambil berkata, "Itu akan sangat bagus, terima kasih. Aku akan memberimu hadiah dan roh gunung atas usahamu setelah selesai." Penguasa gunung sangat tersentuh, dan dia hampir terharu sampai meneteskan air mata. Bagaimana mungkin ada makhluk abadi yang begitu kuat di bawah langit yang juga begitu mudah didekati dan murah hati? Gao Shizhen mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi, sementara Chen Ping'an berjalan kembali ke kuil yang kumuh. Iblis besar sungai pemakaman hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan inti emas, dan inti iblisnya berwarna hijau bening dan seukuran biji kurma. Mungkin karena iblis besar itu telah disambar salah satu dari 5 jimat teknik petir benar dari Gunung Longhu, tetapi ada jejak petir yang menyambar di dalam inti iblis. Meskipun tubuh iblis besar itu sangat berharga, Chen Ping'an jelas telah kalah dalam pertempuran ini. Sebagai ganti inti emas palsu ini, ia harus mengorbankan 3 jimat skrip cap cakar naga, jimat kota berkeliling kavaleri yang ditulis sendiri oleh Zhong Kui, dan jimat 5 naga emas yang memegang permata. Bahkan sekarang, Chen Ping'an masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi kekalahannya. Saat dia berjalan kembali ke kuil yang kumuh itu, dia berdoa agar dia tidak akan menghadapi krisis lebih lanjut yang akan memaksanya mengeluarkan lebih banyak sumber daya. Mengenai 2 koin tembaga esensi emas yang telah digunakan untuk membangkitkan Sui Youbian, Chen Ping'an bahkan tidak berani memikirkannya. Saat Chen Ping'an memasuki kuil, Wei Xian bertanya, "Haruskah kita kembali ke kota Mirek dan melakukan serangan balik?" Saat ini, klan Liu pasti ketakutan, jadi mereka tidak akan berani melakukan perlawanan apapun, dan kita bisa memeras sarjana mulia itu untuk semua yang berharga sebagai imbalan untuk merahasiakan perbuatan kotornya. Chen Ping'an mempertimbangkan usulan ini sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kita harus segera berangkat ke stasiun feri abadi di puncak Istana Surgawi. Begitu sampai di sana, aku akan mengirim pesan pedang terbang ke Akademi Penakluk Besar dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan untuk memberitahu mereka tentang apa yang terjadi malam ini, dan sisanya terserah mereka. Zhong Kui dan Akademi harus diberitahu tentang tindakan Wang Qi. Saat ini, bahkan Gunung Kedamaian dan Ketenangan sedang dalam keadaan kacau, seperti halnya seluruh benua daun payung, jadi sebaiknya kita kembali ke kota Naga Tua sesegera mungkin." Liu Baixiang dan Sui Youbian bertanggung jawab atas tugas jaga malam. Julian adalah orang yang menderita luka paling parah, dan dia pergi untuk mandi di sungai terdekat, lalu berganti pakaian bersih. Setelah itu, dia duduk dengan kaki disilangkan di dekat api unggun dan tertidur, yang membuat Pei Qian sangat kagum. Wei Xian telah melepaskan baju zirah embunnya, dan meskipun dia tidak bertugas jaga malam, dia tetap keluar dari kuil, lalu berjongkok dan menatap tanpa sadar semua jejak kaki kacau di tanah yang tertinggal setelah pertempuran. Sedangkan Chen Ping'an, dia duduk dengan punggung bersandar ke dinding, dan tampak seperti tertidur. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Pei Qian tetap tidak bisa tidur, dan dia tahu bahwa Chen Ping'an sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia tidak tahu persis mengapa. Apakah karena dia terpaksa berpisah dengan begitu banyak jimat berharga selama pertempuran melawan iblis besar?
Dengan mengingat hal itu, dia benar-benar ingin mengambil tongkat pendakiannya untuk menghajar roh teratai kecil itu. Tak lama kemudian, rasa kantuk mulai menyerangnya, dan dia tertidur di tenda kecilnya. Keesokan paginya, Wei Xian duduk di depan pintu kuil, dan di luar kuil berdiri seorang penguasa gunung berjubah putih. Di belakangnya berdiri beberapa roh gunung yang membawa 2 tas besar, serta berbagai wadah. Penguasa gunung telah tiba di luar kuil bahkan sebelum fajar menyingsing, dan dia tetap diam sepenuhnya bersama kelompok antek-anteknya. Selain itu, dia telah tersenyum di kuil tanpa sedikit pun istirahat selama 2 jam terakhir, dan bahkan Wei Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkesan. Setelah terbangun dari tidurnya, Chen Ping'an melangkah keluar dari kuil, dan setelah melihat penguasa gunung, dia buru-buru mendekatinya dan memberinya koin panas yang lebih rendah sebagai imbalan atas usahanya. Penguasa gunung benar-benar ketakutan, mengira ini adalah semacam jebakan, dan dia dengan putus asa menolak koin panas yang lebih rendah karena takut kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Chen Ping'an hanya bisa menyimpan koin panas yang lebih rendah itu lagi sebelum menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih kepada penguasa gunung. Senyum segera kembali ke wajah penguasa gunung, dan dia segera pergi. Hanya setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, dia berani menyeka keringat dari dahinya sendiri. Roh gunung bertubuh manusia, tetapi berkepala tikus, langsung berkata dengan nada menjilat, "Tidak kusangka bahkan seorang abadi yang begitu kuat memperlakukan tuan gunung kita yang terhormat dengan begitu hormat. Jika kabar ini tersebar, tidak seorang pun di seluruh pegunungan ini akan berani menentangmu lagi." Tuan gunung itu jelas sangat senang dengan sanjungan roh gunung itu, dan ia memasang ekspresi yang wajar saat menjawab, "Dewa abadi yang terhormat itu pasti menghargai kualitas karakterku yang luar biasa." Chen Ping'an melihat semua tas dan wadah yang menumpuk di pintu masuk kuil, dan ia berpikir dalam hati bahwa ia akhirnya bisa memanfaatkan harta karun minimisasi yang diberikan kepadanya oleh Zheng Dafeng di kota Naga Tua. Ia sudah sangat terbiasa menggunakan harta karun ke-15 sebagai harta karun saku, tetapi ukuran ruang dalamnya agak kurang menarik. Tablet giok yang tidak terukir itu merupakan harta karun minimalis yang sangat dicari bahkan oleh para makhluk abadi di bumi, tetapi Chen Ping'an telah menahan diri untuk tidak menggunakannya selama ini, dan itu merupakan suatu pemborosan besar. Harta karun saku dan harta karun minimisasi disebut oleh para kultivator sebagai dunia terkecil dari dunia kecil, dan sangat langka dan berharga. Cui Dongshan pernah mencapai puncak tertinggi tingkat ke-12, tetapi bahkan dia hanya memiliki satu harta karun minimisasi. Harta karun saku atau harta karun minimisasi normal masing-masing memiliki kunci yang memungkinkan seseorang untuk membuka harta karun tersebut. Tanpa kunci, harta karun seperti itu hampir mustahil untuk diakses kecuali dengan kekerasan. Tentu saja, jika seseorang menggunakan cara seperti itu, maka paling tidak, sebagian besar barang yang disimpan dalam harta karun itu akan hancur, dan bahkan ada kemungkinan bahwa ruang internal harta karun itu akan hancur seluruhnya. Harta karun minimisasi yang diberikan kepada Chen Ping'an oleh Zheng Dafeng tentu saja disertai dengan kunci, dan Zheng Dafeng juga telah mengajarinya metode penyempurnaan untuk harta karun minimisasi. Perjalanan ke puncak istana surgawi terbukti lancar dan tanpa kejadian. Chen Ping'an telah merusak fondasi kekaisaran Kuan besar dengan parah, sehingga tidak lagi mampu atau bersedia untuk mencegat kelompok Chen Ping'an. Sepanjang perjalanan ke utara, Chen Ping'an membawa kotak bambu di punggungnya, sementara Pei Qian memegang tongkat pendakiannya dengan tasnya disampirkan di dadanya, dan jimat penekan iblis pagoda harta karun yang sama tertempel di dahinya. Lu Baixiang mengikatkan salju penghenti di pinggangnya, dan beberapa batu go di tangannya berdenting-denting dengan keras. Sui Youbian membawa Deep Infatuation di punggungnya, dan dia sering tampak tenggelam dalam pikiran saat berjalan jauh. Dibandingkan dengan pedang abadi yang murni dan acuh tak acuh yang pertama kali muncul dari gulungan gambar, sekarang ada lebih banyak emosi manusia tentang dirinya. Julian suka membaca sambil berjalan, dan Pei Qian tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia masih belum jatuh hingga meninggal. Wei Xian merasa agak bosan, dan dia mulai meniru meditasi berjalan 6 langkah Chen Ping'an saat dia berjalan, sesuatu yang diperhatikan Chen Ping'an tetapi tidak berkomentar. Puncak Istana Surgawi merupakan puncak tertinggi Gunung Alam Jernih di wilayah utara Kekaisaran Kuan Besar. Gunung Alam Jernih memiliki banyak puncak yang membentang dalam jarak yang jauh, dan dipenuhi dengan tanaman hijau yang rimbun, menjadikannya salah satu pemandangan paling spektakuler yang dapat dilihat di seluruh Kekaisaran Kuan Besar. Mata Chen Ping'an terpejam saat ia melangkah di atas jembatan batu, dan tubuhnya sedikit bergoyang sementara jubahnya berkibar lembut di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti seorang yang sangat abadi. Wei Xian sangat setuju dengan pernyataan Pei Qian, dan ia baru saja akan memberikan pujiannya sendiri ketika ia dengan malu menutup mulutnya. Lu Baixiang tersenyum saat ia berkata, "Dunia ini tempat yang tidak dapat diprediksi, jadi kecelakaan akan selalu terjadi." Ternyata, ada anak tangga di jembatan lengkung batu itu, tetapi untuk beberapa alasan, Chen Ping'an telah melupakan semua itu, dan ia telah menginjak udara kosong,
membuat ia dan peti bambunya jatuh ke tanah. Pei Qian menepuk dahinya dengan tangan karena cemas, dan semua rasa kagum dan takjub di matanya tergantikan oleh rasa malu. Sui Youbian menoleh ke samping, senyum geli tersungging di bibirnya. Chen Ping'an melompat berdiri, lalu membersihkan debu dari tubuhnya dan terus melangkah maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semburan cahaya keemasan menyambar jubahnya, dan energi spiritual dalam permata yang tergenggam di mulut naga emas pada jubah itu menjadi semakin padat. Jika bukan karena perlindungan jubah dao emas ini, Chen Ping'an tidak akan mudah jatuh. Tubuhnya berada dalam kondisi yang mirip dengan kota yang membuka gerbangnya untuk menghadapi musuh, dan dia akan sangat menderita karena energi spiritual yang mengalir ke titik akupunturnya. Selain itu, ada kemungkinan besar dia akan mulai menyerap energi spiritual alami di Gunung Clear Realm dengan cepat dan tak terkendali, dan itu pasti akan memicu fenomena yang dapat menimbulkan lebih banyak masalah. Pada dasarnya, jubah dao emas berfungsi sebagai danau yang menyimpan air. Namun, pada akhirnya, ini tidak mengatasi masalah dari akarnya. Saat ini, prioritas utama Chen Ping'an adalah memurnikan objek 5 elemen untuk benar-benar membangun jembatan keabadian yang lengkap dan menciptakan 5 danau serupa di titik akupunturnya sendiri. Adapun jembatan keabadiannya saat ini, jembatan itu berada dalam kondisi yang mendalam di antara ilusi dan konkret. Jembatan itu ada, tetapi tidak ada pada saat yang sama. Hanya pada saat inilah Chen Ping'an dilanda perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa ia benar-benar diterima oleh dunia ini. Keempat orang dari gulungan gambar itu semuanya memiliki mata yang sangat tajam, dan awalnya, mereka merasa apa yang mereka lihat agak lucu. Lagi pula, di mata mereka, Chen Ping'an selalu mempertahankan sikap yang sangat formal dan bermartabat, dan jarang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, mereka berempat kemudian dengan cepat menyadari bahwa ada lebih dari yang terlihat. Tidak seorang pun dari mereka mengomentari pengamatan mereka. Meskipun puncak tangga Cinnabar diselimuti awan dan kabut, baik Jiang Xiangzhen maupun Le Huyong adalah kultivator yang tangguh, jadi mereka secara alami dapat melihat lebih dari 4 seniman bela diri murni dari gulungan gambar. Le Huyong melihat dengan ekspresi kagum saat dia berseru, sungguh jubah dao yang luar biasa. Siapapun pemuda abadi ini, jubah dao miliknya akan memberinya perlindungan yang bahkan lebih unggul daripada peluru pelindung militer premium. Kelompok yang beranggotakan 6 orang itu berjalan menaiki tangga Cinnabar, dan Chen Ping'an merasa agak bingung karena mereka belum bertemu satu orang pun sejauh ini. Dia melihat ke atas tangga, tetapi awan dan kabut masih terlalu tebal baginya untuk melihat istana kambing hijau. Pei Qian menarik lengan baju Chen Ping'an, lalu berkata dengan suara pelan, ada 2 orang berdiri di sana, dan sepertinya mereka sedang menunggu kita. Hati Chen Ping'an sedikit mencelos. Mungkinkah Kekaisaran Kuan Agung masih belum mau melepaskannya? Tepat pada saat ini, 2 orang di atas tangga perlahan muncul dari lautan awan, seolah-olah mereka menyadari bahwa mereka telah diperhatikan. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda tampan, sementara yang lain adalah seorang pria tua berjubah tau, dan yang terakhir berjalan sedikit di belakang yang pertama, menunjukkan bahwa dia berstatus lebih rendah, mungkin seorang pelayan. Chen Ping'an terus menaiki tangga dengan santai sambil memegang jimat penekan pedang biru di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kedua orang itu tampak bergerak cukup lambat, tetapi sebenarnya mereka sangat cepat, dan hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di anak tangga yang 7 atau 8 anak tangga di atas Chen Ping'an. Pei Qian merasa pemuda itu agak tidak asing, dan dia bersembunyi di belakang Chen Ping'an untuk berlindung. Chen Ping'an, kita bertemu lagi. Sepertinya takdir kita saling terkait erat, kata Jiang Xiangzhen. Apakah kamu Yofei dari Istana Springtide, atau Jiang Xiangzhen dari Sekte Jade Tablet? Tanya Chen Ping'an. Keduanya, jawab Jiang Xiangzhen sambil tersenyum. Dia kemudian menoleh ke arah Le Huyong sambil berkata, lihat, betapa tajamnya penglihatan pemuda abadi ini. Le Huyong tidak menanggapi hal ini. Aku tidak menyangka kau akan mengejarku secepat ini, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Senyum di wajah Jiang Xiangzhen memudar saat dia berkata dengan ekspresi serius, Chen Ping'an, percaya atau tidak, aku dapat memberitahumu sekarang bahwa sejauh yang aku ketahui, permusuhanmu dengan Yoshi dan Yaer sudah berlalu. Aku menunggumu di Tanah Suci Bunga Teratai karena aku ingin bertemu denganmu sebelum kau meninggalkan Tanah Suci dan mengundangmu untuk melayani sebagai tetua tamu di klan Jiang. Ada banyak kesempatan yang menanti untuk ditemukan di Tanah Suci Gua Awan, dan selama kau mampu mengklaimnya, aku senang kau mengambil apapun yang kau mau. Namun, kau bersikeras membunuh Hu Fang dan Yoshi, dan aku akui bahwa aku mempertimbangkan untuk kembali ke benua daun payung untuk menyusun rencana melawanmu. Namun, bahkan setelah meminta bantuan seorang kultivator naturalis, aku masih belum dapat menemukanmu, dan aku memiliki urusan lain yang harus kuurus saat itu, jadi aku terpaksa mengesampingkan masalah ini. Tetapi pada akhirnya kau tetap menemukanku, bukan? Chen Ping'an mendesah. Sedikit rasa terkejut muncul di hati Jiang Xiangzhen.
Meskipun Chen Ping'an baru saja meninggalkan tanah suci bunga teratai, ia seperti telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Perubahan ini tidak ditandai oleh kemajuan dalam basis kultivasi. Sebaliknya, hal itu dapat dilihat dari kondisi mentalnya. Ia telah mencapai puncak di antara semua seniman bela diri di tanah suci bunga teratai, dan itu bukanlah prestasi yang dapat dipandang rendah. Kultivasi bela dirinya tidak begitu hebat, tetapi beban dao besar seorang pendeta Tao tertentu telah dipikulnya. Pada dasarnya, semua yang dilakukan Ding Ying hanyalah cara lain baginya untuk menghindari tanggung jawabnya. Adapun 4 orang di belakang Chen Ping'an, kemungkinan besar mereka adalah tokoh-tokoh sejarah legendaris dari tanah yang diberkati. Wanita dengan pedang di punggungnya kemungkinan besar adalah Sui Youbian, wanita abadi pedang yang sering disebutkan Le Hu Fang, dan Jiang Xiangzhen juga memiliki gambaran kasar tentang siapa 3 orang lainnya, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan pasti siapa mereka. Teorinya saat ini adalah bahwa pria jangkung yang memegang pedang adalah maniak bela diri, Julian, yang dikatakan sangat tampan di masa jayanya. Pria pendek dan tegap itu adalah Lehu Baixiang, pendiri ortodoksi iblis, dan pria tua bungkuk itu adalah kaisar pendiri Southern Garden Nation, Wei Xian. Jiang Xiangzhen benar-benar kagum bahwa Chen Ping'an mampu memperoleh pelayan yang luar biasa, tetapi dia tidak terlalu iri. Bagi seniman bela diri murni, hal terpenting adalah waktu. Mereka harus maju selangkah demi selangkah, seperti air yang menetes melalui batu, dan berbeda dengan pemurni Qi, mereka tidak terlalu bergantung pada bakat atau kesempatan yang ditakdirkan. Sementara itu, Lu Yong menjadi semakin cemas dari detik ke detik. Dilihat dari apa yang baru saja dikatakan Jiang Xiangzhen, tampaknya mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Basis kultivasi abadi muda itu tidak terlalu maju, yang berarti bahwa ia memiliki pendukung yang sangat kuat, sampai-sampai pemimpin klan Jiang jelas sedikit waspada terhadapnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Jiang Xiangzhen saat ia berkata, "Sungguh melegakan bagiku bahwa kau tidak menunjukkan banyak permusuhan kepadaku. Mari kita bicara sambil mendaki gunung." "Tentu," jawab Chen Ping'an, dan mereka berdua mulai menaiki tangga berdampingan. Lu Yong mengikuti di belakang keduanya, sementara Pei Qian berjalan di anak tangga yang sama dengannya. Namun, ia memastikan untuk menjaga jarak, dan ia mencuri pandang ke abadi tua itu. Begitu Lu Yong menunjukkan tanda-tanda menoleh, ia akan segera mengalihkan pandangannya ke pemandangan di kejauhan sambil mengetukkan tongkat pendakiannya dengan keras ke tangga. Yang mengejutkan Lu Yong, semakin ia memandang Pei Qian, semakin besar potensi yang ia lihat dalam diri wanita itu. Meskipun benar bahwa dia sama sekali tidak berguna dalam pertempuran, dia masih seorang kultivator tingkat baru, dan dia dapat mengukur secara kasar bakat kultivasi seseorang hanya dengan 1 atau 2 pandangan. Jiang Xiangzhen bertanya kepada Chen Ping'an tentang keempat pelayannya, dan Chen Ping'an menyebutkan nama mereka satu persatu. Setelah mengetahui kebenarannya, Jiang Xiangzhen menyadari bahwa dia bahkan tidak menebak satupun dari ketiga identitas pria itu dengan benar, dan dia menepuk dahinya sendiri sambil mendesah. "Sepertinya mataku tidak lebih baik dari mata Lu Yong." Suasananya tidak terlalu berat, dan dibandingkan dengan konfrontasi antara musuh bebuyutan, ini lebih tampak seperti reuni antara teman lama, atau sepasang musuh yang memutuskan untuk berdamai dan melupakan masa lalu. Adapun apa yang sebenarnya terjadi di sini, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Jiang Xiangzhen dan Chen Ping'an sendiri. "Apakah perjalananmu sejauh ini berjalan lancar?" Jiang Xiangzhen bertanya. "Tidak juga," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepala. "Aku terlibat pertengkaran dengan kedua pangeran dari Kekaisaran Kuan Besar." "Benarkah?" Jiang Xiangzhen menoleh ke Lu Yong sebelum bertanya, "Siapa nama Kaisar Kekaisaran Kuan Besar?" "Liu Zhen," Lu Yong buru-buru menjawab. Jiang Xiangzhen menoleh kembali ke Chen Ping'an sambil berkata, "Aku akan menyeret ayah mereka ke sini untuk meminta maaf padamu. Tunggu sebentar, aku tidak akan lama. Mungkin kau bisa menikmati makanan di Istana Kambing Hijau, dan setelah selesai, Liu Zhen akan berdiri tepat di hadapanmu." Namun, Kekaisaran Kuan Besar diawasi oleh Akademi Penakluk Besar, dan Guru Gunung Akademi itu adalah tokoh yang sangat bergengsi. Ia berasal dari Istana Orang Bijak di benua ilahi Bumi Tengah, dan saudaranya adalah guru gunung dari sekolah Konfusianisme, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan pada Liu Zhen, tetapi pastikan kau mengampuni nyawanya. Kalau tidak, keadaan akan sedikit canggung bagi kita berdua. Tentu saja, kau pasti bisa memukulnya untuk memberinya pelajaran. Sebelum mencapai kota Naga Tua, Luochuan Istana Kambing Hijau harus singgah 3 kali. Yang pertama adalah stasiun feri Everspring di luar Sekte Daun Parasol, yang memiliki kondisi seperti musim semi sepanjang tahun. Luochuan berhenti di 3 stasiun feri selama total hampir 10 hari, tetapi yang diinginkan Chen Ping'an hanyalah sampai ke kota Naga Tua dengan selamat, jadi ia melarang Pei Qian meninggalkan kapal untuk mengunjungi toko-toko di stasiun feri. Oleh karena itu, ia hanya bisa membawa bangku ke dek observasi, lalu duduk di atasnya sambil menyaksikan pemandangan yang semarak di 3 stasiun feri dengan tatapan penuh kerinduan di matanya.
Sesekali, Wei Xian akan bergabung dengannya untuk mengobrol sebentar. Meskipun Chen Ping'an tidak meninggalkan Lou Chuan, ia meminta administrator Istana Kambing Hijau Tua di kapal untuk membantunya membeli banyak barang, dan Wei Xian dan yang lainnya juga masing-masing memberikan administrator daftar belanja. Wei Xian meminta beberapa buku yang merinci adat istiadat dan tradisi berbagai daerah. Lehu Baixiang membeli gukin kekaisaran yang berasal dari kekaisaran Fana. Sui Youbian tidak mengajukan permintaan apapun, tetap mempertahankan pendirian bahwa yang ia butuhkan hanyalah pedangnya, sementara Julian meminta daftar panjang buku. Akan tetapi, daftar bukunya ditolak oleh Chen Ping'an sebelum sampai ke administrator Istana Kambing Hijau, dan mengatakan kepadanya bahwa buku-buku yang diinginkannya tidak dijual di stasiun feri, jadi dia harus mencarinya sendiri begitu mereka sampai di kota Naga Tua, yang membuat Julian kecewa. Ternyata, Julian telah meminta banyak novel, dan hanya nama-nama novel ini saja sudah cukup membuat Chen Ping'an merinding. Tidak mungkin dia akan membiarkan daftar buku itu sampai ke tangan administrator. Selain berlatih meditasi berjalan, berdiri, dan tidur, Chen Ping'an juga rajin berlatih teknik pedang dalam kitab suci pedang sejati. Selain itu, dia juga mempelajari mantra abadi itu. Meskipun mantra abadi sangat maju, masalah utama yang dihadapi orang-orang dalam penyempurnaan alat adalah kurangnya bahan yang bagus, sehingga membuat semua keterampilan mereka tidak berguna. Pedang pertama dan ke-15 bukanlah pedang terbang yang disempurnakan secara pribadi oleh Chen Ping'an, jadi yang harus ia lakukan hanyalah merawatnya, dan semua pekerjaan itu dilakukan untuknya oleh labu pemelihara pedangnya. Akan tetapi, jika ia harus menyempurnakan benda yang ia lekatkan sendiri, maka biaya bahan yang ia perlukan akan dengan cepat mencapai jumlah yang mengejutkan, dan semakin tinggi kaliber benda yang ia lekatkan, semakin mahal pula biaya penyempurnaan selanjutnya. Frasa yang disampaikan oleh pendeta Tao Tua dari kuil pengamatan Dao kepada Lehu Baixiang, tentang menghabiskan uang seperti air yang mengalir, tentu saja merupakan sindiran, tetapi itu juga mencerminkan kenyataan yang tak terelakkan dari penyempurnaan alat. Pada titik ini, jembatan keabadiannya sebagian besar telah direkonstruksi, dan gerbangnya terbuka lebar untuk menerima tamu dari segala arah, jadi semakin melimpah energi spiritual di lingkungan sekitarnya, semakin besar pula bahaya yang akan ia hadapi. Itulah sebabnya ia terjatuh di jembatan lengkung batu di Gunung Alam Jernih. Pada saat itu, dia masih belum mampu mengendalikan Golden Sweet Wine miliknya sepenuhnya untuk menangkal masuknya energi spiritual, dan energi spiritual tersebut telah berbenturan dengan truki miliknya, sehingga mengakibatkan hilangnya keseimbangan. Pada akhirnya, ada batas atas jumlah energi spiritual yang dapat diserap dan diubah oleh Golden Sweet Wine pada suatu waktu, dan jika mencapai saturasi penuh, maka energi spiritual yang berlebihan akan dapat membanjiri semua titik akupuntur Chen Ping'an, yang mengakibatkan penurunan basis kultivasi seni bela dirinya. Teka-teki yang dihadapi Chen Ping'an saat ini adalah memutuskan harta karun mana yang akan dimurnikannya di titik akupuntur pertamanya. Jika ia memilih air dari 5 elemen, maka prosesnya akan relatif lebih sederhana karena contoh yang diberikan oleh Dewi Sungai Pemakaman adalah tentang pemurnian air. Papan doa hujan merinci proses yang terlibat, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian air, dan penekanan khusus diberikan pada item utama yang disebut esensi air. Semua harta karun yang merupakan puncak dari esensi keberuntungan suatu badan air dapat disebut sebagai esensi air, tetapi esensi air yang berbeda dapat sangat bervariasi dalam kalibernya. Esensi air dari sungai kecil yang diawasi oleh penjaga sungai dan esensi air dari sungai yang merupakan rumah bagi istana naga kuno hampir tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kaliber esensi air yang digunakan untuk pemurnian akan secara langsung menentukan kaliber item berikat atribut air milik Chen Ping'an. Lou Chuan itu berlabuh di stasiun feri Everspring, dan Pei Qian tengah duduk di bangkunya di dek observasi, menatap ke arah stasiun feri dengan tatapan sedih dan rindu di matanya. Sementara itu, Chen Ping'an duduk di dekat meja, dan dia juga merasa sedikit sedih saat melihat segel air yang menggemaskan di atas meja. Setelah memperoleh pemahaman mendalam tentang mantra abadi, terlintas dalam benaknya bahwa jika dia memurnikan segel air sebagai barang ikatannya, maka ada kemungkinan besar bahwa setiap kali dia menggunakan segel tersebut untuk membantu dewa air meningkatkan keberuntungan jalur air mereka, energi esensialnya akan terganggu. Namun, manfaat utama dari penyempurnaan segel air sebagai barang berikatnya adalah bahwa segel tersebut tidak akan lagi mengeluarkan sebagian kekuatan mistisnya setiap kali digunakan, jadi tidak akan ada lagi bahaya segel tersebut akan direduksi menjadi segel biasa yang tidak memiliki kekuatan mistis. Oleh karena itu, Chen Ping'an telah memutuskan bahwa segel air inilah yang akan dimurnikannya sebagai barang berikat atribut airnya. Ini akan menjadi barang berikat, jadi akan berbeda dari rantai pengikat iblis yang dimurnikan menggunakan kumis emas naga banjir. Karena sifat khusus dari proses penyempurnaan ini, ia akan membutuhkan kuali untuk penyempurnaan alat, dan itu akan menjadi sakit kepala yang sangat besar. Ia harus menemukan penjual abadi yang bersedia memberikan kuali yang bagus,
dan ia harus membelinya. Tugas itu bisa mudah atau bisa juga sangat sulit. Itu semua tergantung pada berapa banyak uang yang ia miliki di sakunya. Saya tidak punya uang sekarang. Ekspresi sedih tampak di wajah Chen Ping'an saat pikiran ini muncul dalam benaknya. Dia tidak punya satu koin hujan gandum pun yang tersisa, dan sekarang setelah Jewel Small World tidak akan ada lagi koin tembaga esensi emas baru. Dengan kata lain, koin-koin itu sekarang adalah sumber daya yang terbatas, dan dia baru saja menghabiskan 2 di antaranya selama pertempuran di puncak gunung itu. Jika salah satu dari ketiga pria itu, bukan Sui Youbian, yang telah menyia-nyiakan hidup mereka seperti ini dengan sembrono, maka Chen Ping'an pasti akan benar-benar tergoda untuk menghajar mereka habis-habisan. Pei Qian membawa bangkunya kembali ke dalam ruangan, lalu duduk di samping Chen Ping'an dengan ekspresi khawatir saat dia bertanya, "Ada apa? Apakah kita kehabisan uang?" Dia berhasil tepat sasaran. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya ke Pei Qian dengan alis yang sedikit berkerut, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia tampaknya selalu dapat menemukan hal-hal yang paling menyakitkan untuk dikatakan. Pei Qian mengira Chen Ping'an mulai bosan menanggung pengeluarannya, wajah mungilnya langsung mengerut sementara air mata mulai menggenang di matanya. "Tolong jangan lempar aku dari kapal. Aku tidak akan menuntut untuk makan ikan dan daging lagi. Mulai sekarang, aku bisa bertahan hidup hanya dengan semangkuk daging dan beberapa acar sayuran sehari." Chen Ping'an tersenyum sambil meyakinkan, "Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak yang kau makan. Kau berada di usia di mana kau masih dalam tahap pertumbuhan, jadi makanlah sebanyak yang kau bisa. Lagi pula, beberapa mangkuk nasi tambahan tidak semahal itu." Senyum cerah dan bersemangat langsung muncul di wajah Pei Qian saat ia bertanya, "Apakah kita punya tempat tinggal di kota Nagatua? Jika ada, maka kita akan memiliki seseorang untuk menutupi biaya kita." Chen Ping'an mengangguk sambil menjawab, "Ya. Aku punya teman di sana yang cukup kaya, tetapi jangan memanfaatkan kemurahan hati mereka dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal, kau mengerti maksudku?" "Tidak akan," jawab Pei Qian dengan nada cemberut. Hari demi hari berlalu, dan tak lama kemudian, titik balik matahari musim dingin pun tiba. Pada saat itu, kapal telah meninggalkan benua daun parasol dan sedang terbang di atas laut di antara kedua benua. Saat kapal mencapai stasiun feri di pulau di luar kota Nagatua, musim dingin sudah berakhir. Suatu hari, selama perjalanan, Lehu Baixiang sedang memperhatikan Chen Ping'an berlatih meditasi berjalan yang monoton di kamarnya, dan dia bertanya, "Sikap tinju ini terlihat sangat biasa, mengapa kamu berlatih begitu gigih?" "Ketinggian yang tinggi dapat dicapai bahkan dari fondasi yang rendah," jawab Chen Ping'an, dan Lehu Baixiang berpikir keras setelah mendengar ini. Setelah Lehu Baixiang meninggalkan ruangan, Pei Qian diam-diam bertanya kepada Chen Ping'an apa arti jawabannya, dan Chen Ping'an tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memikirkan jawaban yang mendalam, jadi dia mengarangnya saat itu juga. Menurut pengalamannya, mereka yang unggul dalam bermain Go seringkali suka membuat hal-hal menjadi terlalu rumit, jadi dia menyerahkan maknanya pada interpretasi Lehu Baixiang sendiri, dan Pei Qian menganggap penjelasan ini sangat menggelikan. Pada hari ini, Chen Ping'an sedang duduk di ruang kerjanya, mengangkat kuasnya sebelum meletakkannya berulang kali. Pei Qian duduk di seberangnya, membuat beberapa transkripsi, dan dia menjadi semakin gelisah dari detik ke detik. Pada akhirnya, Chen Ping'an meninggalkan ruangan untuk mengunjungi Julian, tetapi setelah kembali, dia menjadi semakin ragu-ragu dan bimbang sebelum akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan kuas dan kertasnya sama sekali. Pei Qian sangat bingung melihat ini. 2 surat yang telah dia kirim ke Akademi Penakluk Besar dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan dengan pedang terbang keduanya ditulis dengan sangat cepat, jadi kepada siapa surat ini mungkin ditujukan? Chen Ping'an tiba di dek observasi untuk berlatih meditasi berdiri. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu terdengar, dan Pei Qian bergegas untuk membuka pintu. Begitu melihat tamu itu, dia membungkuk hormat sambil memberi salam. Pei Qian memberi hormat kepada yang terhormat Dewa Lehu dari Istana Kambing Hijau. Lelaki tua yang berdiri di luar tidak lain adalah Lehu Yong, dan dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an bergegas memasuki ruangan untuk menemui Lehu Yong, dan setelah mereka berdua duduk, Pei Qian segera menuangkan 3 cangkir teh, 1 untuk Chen Ping'an, 1 untuk Lehu Yong, dan tentu saja, 1 untuk dirinya sendiri. Alih-alih segera mengungkapkan tujuan kunjungannya, Lehu Yong berbicara dengan cara yang sangat bertele-tele, mengobrol ringan dengan Chen Ping'an selama hampir 15 menit. Chen Ping'an hanya bisa tetap sabar dan ikut bermain, mengobrol dengan Lehu Yong dengan cara yang ramah. Orang abadi di bumi tidak bisa dianggap enteng. Setelah bepergian ke banyak tempat, Chen Ping'an sepenuhnya menyadari apa yang dimaksud dengan makhluk abadi di bumi, dan dia tidak memandang rendah Lehu Yong hanya karena dia mengenal Zuo Yu dan dapat berbicara setara dengan Jiang Xiangchen. Ini adalah makhluk abadi tingkat baru yang memimpin daerah yang sangat kaya dan berlimpah, serta stasiun feri abadi. Terus terang,
jika Le Huyong tidak perlu khawatir tentang pendukung Chen Ping'an dan bertekad untuk membunuhnya, dia dapat melakukannya dengan jentikan jari. Sikap Chen Ping'an yang mudah didekati dan menyenangkan semakin meningkatkan kesan yang dimiliki Le Huyong terhadapnya. Tentu saja, Le Huyong hanya melakukan ini karena takut pada Jiang Xiangzhen dan juga para pendukung Chen Ping'an yang membuat Jiang Xiangzhen waspada terhadapnya. Jika tidak, bahkan jika Le Huyong tidak mampu membuat Chen Ping'an menjadi musuh, dia bisa mengabaikan Chen Ping'an begitu saja, dan dia tidak perlu menjilat Chen Ping'an dan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberikan hadiah. Setelah menyesap teh beberapa kali, Le Huyong akhirnya menyatakan tujuan kunjungannya. Istana Kambing Hijau kami benar-benar diberkati oleh kehadiran Anda di puncak Istana Surgawi hari itu, Tuan Muda Chen. Saat itu, saya kebetulan sedang memurnikan kuali pil meditasi duduk. Pil ini sangat hangat dan lembut, dan paling baik diminum oleh para kultivator selama meditasi duduk. Tidak hanya dapat menenangkan pikiran, yang terpenting, mereka dapat menyehatkan tubuh, terutama titik akupuntur. Adapun mengapa pil itu disebut pil meditasi duduk, ada penjelasan yang cukup kasar, namun akurat, yaitu bahwa setelah meminum salah satu pil ini, hanya duduk saja sudah merupakan suatu bentuk kultivasi, dan tidak akan jadi masalah meskipun Anda tidak secara aktif berfokus pada kultivasi. Begitu dia mulai berbicara tentang pemurnian pil, Le Huyong langsung dipenuhi dengan antusiasme, dan dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan lelaki tua pemalu dan gelisah yang berdiri di hadapan Jiang Xiangzhen. Hati adalah penguasa tubuh dan jenderal dari semua emosi. Namun, hati selalu menjadi konsep yang sangat sulit untuk dijelaskan. Dalam ajaran Buddha, ada anggapan bahwa hati yang tidak stabil menyebabkan pikiran yang mengembara. Oleh karena itu, hati yang tenang dan mantap adalah kunci untuk kultivasi. Pil meditasi duduk sangat sulit untuk dimurnikan, dan bahkan jika berhasil dimurnikan, bahan-bahan yang setara dengan 10 pil hanya akan dapat menghasilkan 3 atau 4 pil paling banyak. Selain itu, ada satu hal yang membedakan pil meditasi duduk saya dari yang lain, dan itu adalah alasan penting mengapa pil itu begitu populer di antara semua makhluk abadi di benua daun parasol. Kau tahu, mengonsumsi pil meditasi duduk yang kubuat dapat membangkitkan sesuatu yang mirip dengan dewa pintu yang ditempel di pintu rumah manusia, yang berfungsi untuk menjaga hati seseorang. Itu adalah bukti nyata dari kekuatan mistismu dan keahlianmu dalam membuat pil. Chen Ping'an memujinya dengan sungguh-sungguh, dan Le Huyong sangat senang dengan pujian ini. Tentu saja, dia tidak benar-benar, kebetulan, telah memurnikan pil meditasi duduk ini. Untuk memurnikan pil ini, tidak hanya diperlukan daftar harta karun alam yang panjang, waktunya juga harus tepat, dan sebagian dari kekayaan gunung alam jernih juga harus dikeluarkan. Inilah alasan mengapa pil ini sangat dicari di antara para dewa bumi inti emas dan Nascentier dari Sekte Daun Parasol. Mengenai mengapa master pemurnian pil lainnya tidak dapat memurnikan pil meditasi duduk dengan kaliber yang sama, keahlian pemurnian pil Le Huyong yang hebat memang menjadi faktor, tetapi kekayaan gunung alam jernih memainkan peran yang jauh lebih penting. Inilah sebabnya mengapa para dewa bumi selalu sangat teliti dan berhati-hati dalam hal pemilihan lokasi sekte dan istana mereka. Anda baru saja menyebutkan bahwa pil ini sangat berharga bahkan oleh para dewa bumi dari benua daun parasol. Kalau begitu, apakah pil ini layak dikonsumsi oleh seniman bela diri murni dari tingkat ke-6 dan ke-7 juga? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Le Huyong sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu mengangguk sambil menjawab, tentu saja, hanya saja akan sangat sia-sia jika memberikan pil meditasi duduk milikku ini kepada para bajingan kasar itu. Itu seperti memberi makan bunga peoni kepada seekor sapi. Chen Ping'an tersenyum sambil bertanya, apakah Anda menyebutkan pil meditasi duduk ini karena Anda ingin menjualnya kepada saya dengan harga diskon mengingat hubungan saya dengan Jiang Xiangzhen? Le Huyong tercengang mendengar Chen Ping'an berani menyebut Jiang Xiangzhen secara langsung dengan namanya, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah saat dia menjawab, itu bukan niat saya, Tuan Muda Chen. Anda adalah tamu terhormat Istana Kambing Hijau kami, saya tidak dapat meminta uang dari Anda sebagai ganti pil saya. Setelah Anda dan Senior Jiang meninggalkan puncak Istana Surgawi, seolah-olah saya telah diberkati oleh surga, dan saya dapat memurnikan sebanyak 6 pil meditasi duduk dalam satu kelompok, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua abad pemurnian pil saya sebelumnya. Berkah seperti itu hanya muncul sekali atau 2 kali dalam hidup seseorang, mungkin tidak sama sekali, jadi langsung jelas bagi saya bahwa Anda pasti memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Istana Kambing Hijau dan saya sendiri. Akan menjadi tindakan yang sangat tidak tahu terima kasih jika saya menyimpan pil-pil ini untuk diri saya sendiri, itulah sebabnya saya membawakan 6 pil meditasi duduk kepada Anda hari ini, Tuan Muda Chen. Pei Qian melihat dengan mulut sedikit menganga. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih tidak tahu malu dan lebih pandai berbohong daripada dirinya. Tiba-tiba dia merasa harus belajar banyak dari orang tua abadi ini, setidaknya dalam seni menjilat orang lain.
Fu Yong tampaknya juga menyadari bahwa dia telah bertindak sedikit berlebihan dan terlihat terlalu bersemangat, jadi dia memasang wajah agak sedih saat melanjutkan. Meskipun demikian, aku harus mengakui bahwa masih agak menyakitkan bagiku untuk berpisah dengan pil-pil ini. Sebagai gantinya, aku harap kau bisa berbincang baik dengan senior Jiang untukku dan istana kambing hijauku. Klan Jiang berbisnis di seluruh benua daun payung, jadi jika mereka memutuskan untuk membeli beberapa pil dari istana kambing hijauku di masa mendatang, mungkin aku akan bisa mendapat keuntungan tambahan yang melebihi nilai ke-6 pil meditasi duduk ini, dan itu akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi semua orang. Karena itu, Anda dapat menerima pil ini tanpa ragu, Tuan Muda Chen. Bahkan jika istana kambing hijau saya tidak diberkati dengan lebih banyak bisnis dari klan Jiang, tetap saja 6 pil ini lebih berharga untuk berteman dengan seseorang seperti Anda. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Ping'an dan yang lainnya untuk melacak orang-orang klan Fan di stasiun feri Pulau Osmanthus. Terakhir kali, pendekar pedang tingkat inti emas, Mahzi, bertugas sebagai kusir keretanya, sementara Fan menemaninya dalam perjalanan, jadi dia tidak bertemu dengan orang lain dari klan Fan. Namun, begitu Chen Ping'an menyatakan identitasnya sendiri, administrator klan Fan langsung gembira, seolah-olah dia baru saja mendengar berita fantastis, dan dia meminta Chen Ping'an untuk menunggu sebentar sementara dia mengirim pesan kembali ke Pulau Osmanthus. Selain itu, dia juga memanggil beberapa kereta kuda sebelum secara pribadi mengantar Chen Ping'an dan yang lainnya ke dalam kereta, menunjukkan sikap antusias dan hormat yang membuat Chen Ping'an merasa agak bingung. Sebagai titik penghubung antara benua botol berharga timur dan benua daun parasol, kota Nagatua bahkan lebih megah daripada ibu kota banyak kerajaan besar, memiliki 2 stasiun feri abadi di sebuah pulau yang berjarak sekitar 20 km dari kota Nagatua, yang ditujukan untuk kapal antar benua dari 5 klan utama kota tersebut. Dulu, saat Chen Ping'an pertama kali tiba di kota Nagatua, dia berada di stasiun feri barat, dan dia harus menempuh jalan sepanjang sekitar 150 km untuk memasuki kota. Jalan itu milik klan Matahari, dan bahkan hingga hari ini, apa yang terjadi antara dirinya dan San Jiashu masih meninggalkan rasa pahit di hati Chen Ping'an. Chen Ping'an dan Pei Qian bepergian dengan kereta yang sama. Setelah melayang di langit begitu lama dengan kapal antar benua, mereka akhirnya mencapai daratan dan tiba di kampung halaman Chen Ping'an, jadi dia sangat gembira, dan dia dengan bersemangat melihat keluar dengan ekspresi penasaran. Lu Baixiang dan Sui Youbian sedang bermain Go bersama di kereta lain. Sementara Wei Xian dan Julian berada di kereta ketiga, dengan yang pertama tidur siang, sementara yang terakhir membaca bukunya. Sambutan yang sangat ramah dari administrator klan Fan membuat Chen Ping'an merasa agak aneh, dan karenanya, dia mulai berpikir. Dia jelas bukan sosok yang penting. Dulu ketika dia meninggalkan kota Nagatua, dia baru saja menembus hambatan tingkat keempat di kediaman leluhur klan Matahari. Dia hanya mengenal sedikit orang dari kota Nagatua, yang paling menonjol di antaranya adalah Fan San Jiashu, yang telah berpisah dengannya dengan syarat yang agak tidak menguntungkan, Zheng Dafeng, dan Fu Nanhua, yang merupakan musuh bebuyutannya tetapi telah memutuskan untuk tidak bergerak melawannya. Pada saat itu, seluruh kota telah diliputi suasana yang menyenangkan dan meriah saat seorang gadis yang merupakan keturunan klan Jiang menikah dengan klan Fu. Untuk mengatakannya dengan lebih tepat, aliansi pernikahan sedang ditempa antara kedua klan, dan separuh laki-laki dari aliansi pernikahan itu tidak lain adalah Fu Nanhua. Sudah menjadi fakta yang diakui secara luas bahwa klan Jiang menikah dengan orang yang lebih rendah dalam kasus ini, dan itu adalah gagasan yang bahkan disetujui oleh klan Fu. Klan Jiang Hutan Awan adalah klan terkemuka pertama di benua ilahi bumi tengah yang pindah ke benua botol harta karun timur, dan istananya terletak di pantai Laut Tenggara, menghadap ke lautan. Jalan itu membentang hampir 20 km ke dalam laut sebelum berakhir dengan sepasang gerbang berbentuk 2 batu alam raksasa, dan konon merupakan istana yang meliputi Laut Timur. Dahulu ketika ortodoksi Konfusianisme pertama kali didirikan, Etiquette Sagi menciptakan seperangkat etiket dan aturan yang rumit untuk Majestic World. Dalam sejarah klan Jiang, ada beberapa pendeta agung yang menikmati status transenden, yang menjabat sebagai salah satu dari 6 pejabat surgawi, dan mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan semua jenis ritual dan upacara untuk menarik berkah dari surga. Pada saat itu, seluruh kota Nagatua telah berspekulasi tentang apakah mahar dari klan Jiang akan menjadi alat surgawi semu. Namun, bagi Chen Ping'an, topik yang begitu jauh dari dirinya adalah sesuatu yang hanya akan dia diskusikan sekilas dengan orang-orang seperti Zheng Dafeng dan Fan sambil minum anggur. Dia bukan dari kota Nagatua, juga tidak bersekutu dengan kekuatan utama benua manapun, jadi ini adalah peristiwa yang hampir tidak dia pedulikan sama sekali. Jadi bagaimana jika Fu Nanhua menikahi seseorang dari klan Jiang? Bahkan jika dia entah bagaimana menjadi penguasa kota-kota Nagatua atas Fu Donghai dan Fu Chunhua, yang keduanya jauh lebih unggul darinya dalam hal basis kultivasi. Dalam hal itu,
Chen Ping'an sebenarnya akan merasa agak khawatir karena ini berarti ada kemungkinan besar bahwa Fan Er atau bahkan seluruh klan Fan dapat dikutuk karena hubungan mereka dengannya. Meskipun penting untuk mempertimbangkan hal-hal ini dengan saksama, Chen Ping'an tahu bahwa terlalu banyak berpikir hanya akan mengakibatkan kepanikan dan stres yang tidak beralasan. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, kereta kuda itu perlahan berhenti, meskipun belum memasuki kota. Chen Ping'an mengangkat tirai kereta, dan dia langsung disambut oleh sosok yang dikenalnya, yang berlari ke arah kereta sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat. Dia masih sama ceria dan bersemangatnya seperti sebelumnya, dan Chen Ping'an menghela napas lega saat melihat ini, lalu keluar dari keretanya. Fan Er lah yang datang menemuinya. Dia telah tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda tampan, tetapi aura kegembiraannya yang unik tidak berubah sama sekali. Fan Er memberi Chen Ping'an tos dengan kuat, lalu tersenyum sambil bertanya, "Chen Ping'an, apakah kamu merasakan kekuatanku melalui tanganku tadi? Aku tidak ingin membuatmu takut, tetapi aku juga seorang seniman bela diri tingkat 4 sekarang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi seniman bela diri tingkat 4 terkuat di dunia, sementara aku akan menjadi yang terkuat kedua." "Juga seniman bela diri tingkat 4? Pei Qian dan yang lainnya agak bingung mendengar ini. "Itu sangat mengesankan," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Fan Er berjalan cepat mengitari Chen Ping'an, lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak memakai sandal jerami lagi? Aku hampir tidak mengenalimu." Dia kemudian menatap bagian atas kepala Chen Ping'an sebelum menghela napas pelan. "Sepertinya kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi dariku." Setelah itu, dia mengeluarkan kantong uang yang menggembung dari lengan bajunya secara diam-diam, lalu menawarkannya kepada Chen Ping'an sambil menyipitkan mata tanpa henti. Menurut kesepakatan mereka terakhir kali, Chen Ping'an harus membakar sepotong keramik untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah. Fan Er tidak peduli apakah itu jelek, selama itu dibuat sendiri oleh Chen Ping'an, dan dia akan memamerkannya kepada teman-temannya. Chen Ping'an buru-buru memberi isyarat kepada Fan Er untuk menyimpan kantong uang itu, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku masih belum membuat barang pecah belah yang kujanjikan padamu. Begitu kita sampai di kota Naga Tua, aku harus membeli beberapa alat pembuat tembikar, lalu mencari tanah liat yang bagus untuk diolah. Prosesnya tidak semudah yang kau kira." Fan Er tidak kecewa mendengar ini, dan dia menjawab, "Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke kota Naga Tua. Aku bisa membantumu mencari tanah liat." Dia dengan hati-hati menyelipkan kantong uang sakunya kembali ke lengan bajunya, kantong berisi emas batangan yang hanya digunakan di dunia fana. Aturan klan Fan ditegakkan dengan sangat ketat, dan meskipun Fan Er sangat dimanjakan oleh para senior klannya, mereka menolak memberinya bahkan satu pun mata uang abadi. Selama 2 tahun terakhir, Fan Er secara teratur menyanjung para seniornya, dan selama festival musim semi tahun sebelumnya, dia telah mengunjungi hampir semua rumah tangga klan Fan, dan baru saat itulah dia dapat menabung uang saku sebanyak ini. "Datanglah ke keretaku, kita akan bicara di dalam," Fan Er tiba-tiba berkata. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, dan dia memerintahkan Pei Qian untuk kembali ke kereta mereka sebelum dia mengikuti Fan Er ke keretanya. Setelah duduk di kereta, Chen Ping'an bertanya, "Apakah ada masalah?" Hanya di kereta ini mereka bisa menjauhkan beberapa pasang mata yang mengintip di kota.